Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil 'alamin wa arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi-idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, qala Allah 'azza wa jalla fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sedang salat subuh rahimakumullah. Tema yang saya akan bawakan dalam kesempatan untuk subuh kali ini adalah ikhlas dalam beribadah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat sehat, beriman Islam pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang mulia ini, kita memasuki hari ke-10 dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, baik siangnya di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tadarus Al-Quran, infak sedekah dan yang lain-lainnya, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Shalawat dan salam kita sanjungkan kehadiran pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas menurut etimologi adalah memurnikan, membersihkan, tulus. Lawannya adalah riya. Kemudian menurut terminologi, menurut etimologi, bahwa ikhlas itu adalah sikap mental dalam melaksanakan ibadah dengan didasarinya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat pujaan, bukan untuk mendapat pujian, bahkan mendapatkan kedudukan yang mulia di mata manusia. Ikhlas ini disebut oleh para ulama, terutama oleh sufisme, kelompok-kelompok sufi, adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam beribadah. Karena ikhlas ini sangat-sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Sehingga menurut sebagian sufisme, ikhlas ini adalah merupakan syarat utama diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh
Ibnu Taimiyah. Dalam ibadah ini ada beberapa amalan hati, ada beberapa aktivitas hati yang harus kita sertakan di dalam beribadah itu. Yang pertama tentunya adalah keyakinan dan keimanan kita yang harus mantap. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga khusyuk dalam beribadah. Yang keempat adalah ma'rifah, mengenal, mengetahui tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mahabbah. Maka inilah beberapa makam-makam yang memang banyak ditempuh oleh kaum sufi. Hadirin kaum muslimin sidang salat syukur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam beribadah ini harus selalu dengan niat ikhlas. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kalian diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus memurnikan dengan taat kepadanya, taat kepada agama hanifan yang lurus. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Imam Al-Baghawi dalam tafsir yang menyebutkan kenapa Allah menyertakan, menyandingkan ikhlas ini dengan sholat, dengan mendirikan sholat, dengan menunaikan zakat. Karena ternyata ibadah yang paling berpotensi untuk riya itu adalah sholat. Makanya Allah mengancam orang-orang yang sholatnya riya itu dengan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mengancam orang yang sholat saja kena ancaman karena ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala sholatnya dilakukan dengan sahur, lupa, lalai. Kemudian yang kedua adalah riya. Jadi orang yang melaksanakan sholat dengan riya itu diancam di ultimatum dengan baik. Apalagi yang enggak sholat, yang sholat saja kita ini kena ancaman karena ultimatum. Wah, celaka kalau seandainya sholat kita lakukan dengan sahur, dengan riya, maka diancam dengan wah. Yang kedua, amal ibadah yang paling rentan berpotensi riya itu adalah ternyata zakat. Zakat itu rentan dengan riya. Itulah riya yang bisa membatalkan pahala ibadah seseorang. Yang ketiga, ibadah haji itu juga rentan berpotensi untuk riya. Sehingga orang pergi haji, satu kampung semuanya tahu bahwa dia akan berangkat haji. Satu desa atau kelurahan, bahkan kecamatan itu tahu semua bahwa dia akan
maka disitulah harus diluruskan dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah yang paling sepi, khalid minar riya, adalah ternyata ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling sepi, tidak ada niat-niat ikhlas. Karena puasa itu hanya dirinya sendiri, orang yang shaim atau shaimah lah yang tahu bahwa dirinya puasa itu dengan Allah, orang lain tidak tahu. Hadirin kaum muslimin sedang salat subuh rahimahullah. Paham begitulah kita diperintahkan di dalam agama ini agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat agar kita menjadi orang mukhlis dalam beribadah. Yang pertama adalah dengan ar-riyadhah istimrariyah, latihan secara terus-menerus. Kita paksakan, kita upayakan seoptimal mungkin. Sebut saja umpama kita ingin melaksanakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Bagaimana agar kita niat ikhlas karena Allah? Pertama harus dipaksakan untuk datang ke masjid setiap waktu sholat kita. Ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Tentu dekat jauhnya itu nanti akan sangat berpengaruh dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah akan dihitung langkahnya. Langkah menuju masjid mungkin tidak akan sama orang yang datang ke masjid, langkahnya hanya 20, 30. Tidak akan sama dengan orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah yang langkahnya 50 atau 100 kali, 100 langkah. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah dengan kita riyadhah istimrariyah, itu adalah bagaimana kegiatan itu menjadi terbiasa. Ibadah, katakanlah sebutkanlah tadi sholat berjamaah 5 waktu itu menjadi terbiasa untuk kita lakukan. Sehingga yang ketiga itu dianggap sebagai kebutuhan. Sehingga kalau seandainya umpama kita sholat sendiri di rumah atau kita melaksanakan sholat tanpa berjamaah, itu merasa berdosa. Nah, ibarat katanya makanan dan minuman itu kebutuhan sehari-hari. Sehingga nutrisi dari makanan dan minuman itu akan kita serap. Itulah kiat-kiat untuk kita berikhlas di dalam beribadah. Bapak-bapak dan ibu hadirin kaum muslimin sedang salat subuh rahimahullah. Seorang tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menyebutkan dalam kalimat hikmahnya, beliau mengatakan an-nas kulluhum halka, bahwa manusia semuanya akan rusak ibadahnya, illa alimun, kecuali orang-orang yang ngerti, orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu ilmunya untuk beribadah. Karena orang ibadah, orang bodoh tanpa ilmunya itu nanti akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Itu yang dijelaskan dalam kitab ibadah. Kemudian yang berikutnya mengatakan al-alimuna halka illal amilun.
Kemudian yang terakhir, al-amiluna halka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah itu pun akan berusaha, kecuali mereka yang ikhlas, mukhlis, orang-orang yang memurnikan dengan dasarnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beribadah ini kita tidak boleh mencampurkan niat kita dengan syirik. Syirik dalam beribadah tidak boleh kita di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada mungkin batu, kayu atau benda-benda keramat yang dianggap sakral, maha suci. Kemudian juga dalam meminta pertolongan tidak boleh kepada manusia, karena hakikatnya kalau meminta tolong itu hanya kepada Allah, kepada dukun, paranormal. Makanya iya karena aku wa iya karena sekarang. Begitu juga tawakal, berserah diri tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ketika kita akan bertemu dengan Allah, itu modalnya yang pertama adalah tentu beriman kepada Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sampai iman Allah beramal saleh, iman dan amal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dan janganlah dia menyekutukan kepada Tuhan atau kepada siapapun. Inilah materi yang bisa atau dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kita melaksanakan aktivitas amal soleh dan ibadah kepada Allah, kita dengan niat ikhlas, karena ikhlas merupakan barometer diterima atau tidaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq